Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hari ini prajurit TNI menggelar gladi kotor jelang perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Prajurit TNI dari 3 matra mengikuti gladi kotor perayaan HUT ke-80 TNI. Sebelumnya, Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga meninjau langsung pelaksanaan gladi kotor pada Senin kemarin. Dalam rangkaian HUT ke-80 TNI 5 Oktober 2025 mendatang akan ditampilkan atraksi parade defile, pasukan hingga alutsista. Sementara itu, Saudara, persiapan jelang perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta sudah berlangsung sejak Selasa. Gladi kotor melibatkan ribuan prajurit dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Parade diawali dengan unjuk gigi pasukan TNI, mulai ketangkasan bela diri tradisional, operasi penyelamatan pasukan khusus, hingga penanganan bencana alam. Acara kemudian dilanjutkan dengan parade alutsista, simulasi jet tempur darat dan udara, aksi penerjun payung hingga manuver pesawat tempur. HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Lalu bagaimana situasi terkini dari gladi kotor peringatan HUT TNI? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Riki Sultana di kawasan Monas, Jakarta. Selamat pagi, Putu. Putu, jadi apa saja persiapan yang dilakukan dalam gladi kotor jelang HUT TNI di Monas hari ini, Putu? Ya, pada hari di belakang saya itu kan Ada alutsista karena ini memang menunjukkan pameran dari alutsista begitu, alat tempur, kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI. Nah, sekarang menjelang 4 hari sebelum perayaan ulang tahun yang ke-80 atau peringatan ulang tahun yang ke-80, ini sudah mulai dilakukan gladi, baik itu gladi untuk upacara dan juga nanti defile di mana ada banyak hal yang disiapkan oleh TNI dari 3 matra, Angkatan Darat, Udara, dan juga Air. Tidak hanya itu, nanti juga akan ditunjukkan begitu ya, bagaimana masyarakat ini juga terlibat dalam peringatan HUT TNI ke-80 ini. Juru kamera Kompas TV Riki Sultana akan menunjukkan kepada Anda, Adisti, bagaimana suasana terkini di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kalau yang Anda lihat, Adisti, ini saya sudah mengikuti gladi sejak kemarin begitu ya. Ada yang berbeda, kalau kemarin ini belum sepenuhnya menggunakan seragam yang nanti akan dipakai pada saat upacara dan juga defile. Nah, hari ini ribuan TNI yang terlibat dalam defile dan juga upacara atau gelar pasukan nanti di tanggal 5 Oktober ini sudah mulai menggunakan pakaian dari masing-masing satuan begitu ya, sesuai dengan yang nanti akan digunakan pada tanggal 5 Oktober nanti. Dan bukan hanya upacara peringatan saja yang nanti akan dilakukan dan juga diikuti oleh ribuan prajurit TNI dari seluruh Indonesia dan juga dari 3 matra. Anda sebetulnya bisa melihat juga di area belakang pasukan, Saudara, ada gedung yang sudah disiapkan, kemudian juga ada beberapa titik yang sudah disiapkan. Ini nantinya akan jadi bagian dari defile. Jadi nanti defile akan dimulai dengan pengenalan pasukan terlebih dahulu begitu ya dari masing-masing matra, kemudian setelah itu baru akan ditunjukkan ketangkasan-ketangkasan yang dimiliki oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, mulai dari bela diri tradisional, ketangkasan dalam operasi khusus di mana gedung yang saat ini Anda saksikan, Adisti dan juga Saudara, ini nanti akan menyajikan satu kejutan untuk masyarakat, yakni menghadirkan bagaimana simulasi operasi khusus dari prajurit TNI, baik itu dari matra darat, udara, dan juga dari laut. Jadi nanti akan ada tembak-tembakan gitu ya, Adisti dan juga Saudara. Bahkan nanti akan ada simulasi menjinakkan bom juga dari prajurit TNI. Bukan hanya itu saja, di atraksi di darat saja, tapi juga nanti akan ada atraksi di udara, di mana nanti beberapa pesawat jet tempur milik TNI juga akan melakukan atraksi di langit Monas begitu.
Nah, ini semua bisa disaksikan untuk masyarakat umum, Adisti dan juga saudara. Jadi kalau Adisti dan juga keluarga begitu ya, luang di tanggal 5 Oktober ini bisa menyaksikan langsung karena semua pintu Monas ini akan terbuka bagi masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana defile khususnya terkait dengan alutsista yang nanti juga akan ada di kawasan Silang Monas. Jadi nanti secara gratis bisa disaksikan oleh masyarakat dan nanti kita masih menunggu, ini sedang dicek terlebih dahulu begitu ya pasukannya. Kalau sudah siap baru nanti akan dimulai dengan gladi untuk defilenya. Jadi kita masih menunggu kira-kira keseruannya akan ada apa aja dan tentunya karena ini berbicara soal alutsista nanti juga akan ada pertunjukan begitu ya bagaimana kemudian menangani demonstrasi, kemudian perbantuan pada saat menangani bencana alam, kemudian juga salah satu program yang ikut dibantu oleh TNI dari pemerintahan Prabowo Subianto ini terkait dengan makan bergizi gratis nanti juga akan ditunjukkan di dalam bagian dari defile. Jadi kurang lebih sebentar lagi akan segera dimulai geladinya, nanti kita saksikan bersama-sama akan seperti apa. Adisti. Oke, menarik untuk disimak bagaimana Gladi Kotor persiapannya perayaan HUT TNI ke-80. Tadi juga Anda sudah menyebutkan begitu ya, masyarakat sipil bisa juga untuk hadir merayakan atau menyaksikan bagaimana pertunjukan dari pasukan di sana. Nah, sudah adakah informasi soal skenario pengalihan arus lalu lintas di sana pada saat perayaan HUT TNI? Putu? Ya, jadi sebetulnya ini kan akan dilaksanakan di akhir pekan ya, Adisti dan juga saudara. Jadi nanti di pagi hari ini akan ada CFD juga. Jadi beberapa area di kawasan Monas ini tentu saja tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Sehingga masyarakat yang nantinya memang mau untuk kemudian melakukan untuk datang ke area Monas ini disarankan untuk menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum. Dan saudara, ini baru saja dimulai rangkaian pertama dari defile yang nantinya akan digelar. Ini adalah pasukan berkuda dari satuan kavaleri di mana mereka ini akan membuka upacara terlebih dahulu begitu ya dengan barisan berkuda. Nanti setelah itu baru akan dilanjutkan dengan proses Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengecek pasukan bersama juga dengan Menteri Pertahanan. Lalu nanti juga akan diikuti oleh Panglima serta kepala-kepala satuan dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Udara, dan juga Angkatan Laut. Nah, di belakangnya ini Anda bisa lihat bagaimana juga sudah ada kendaraan-kendaraan pengamanan dari satuan polisi militer yang juga membawa, nantinya akan dibawa begitu ya Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian juga nanti akan diikuti oleh Panglima dan juga Kepala Satuan 3 Matras, Adisti dan juga saudara. Dan nanti juga tentu saja kalau kita lihat ada salah satu kuda yang terlepas, ini tentunya nanti akan menjadi catatan begitu ya, Adisti dan juga saudara, supaya nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 5 Oktober ini tidak ada kesalahan sedikit pun, Adisti. Oke, menarik sekali. Sudah ada parade juga, tadi sudah ada pasukan berkuda juga yang ada di belakang Anda, juga ada kuda yang kemudian terlepas. Ini jadi catatan juga bagi TNI. Nah, adakah yang menarik lainnya begitu dalam perayaan HUT TNI ke-80 yang menjadi pembeda di tahun sebelumnya, Putu? Sebetulnya yang tentu saja menarik adalah ketika masyarakat nanti akan dilibatkan kembali begitu ya. Walaupun ini sebetulnya sudah pernah dilakukan sebelumnya di mana alutsista yang sempat Adisti dan juga saudara saksikan bersama-sama begitu dari kendaraan maung, kemudian beberapa kendaraan-kendaraan lain seperti misalnya
kendaraan tempur Badak begitu yang menjadi sorotan, ada juga tank-tank Leopard yang juga menjadi favorit masyarakat begitu. Ini nantinya akan dihadirkan kembali begitu, tapi bedanya akan berjalan di area ini, memutari area ini. Baru nanti setelah itu ada masyarakat yang diperbolehkan untuk ikut dalam parade. Jadi nanti masyarakat bisa naik ke kendaraan-kendaraan ataupun alutsista yang kita miliki, sekaligus nanti ikut dalam parade. Dan nanti juga ada beberapa, kalau kita berbicara soal alutsista, biasanya kita hanya melihat kendaraannya saja. Nah, yang berbeda dan juga unik, Adisti dan juga saudara, pada HUT ataupun peringatan HUT TNI ke-80 ini nantinya juga akan ditunjukkan bagaimana rudal-rudal yang kita miliki, termasuk menghadirkan kapal selam otonom tanpa awak yang dibuat di Indonesia begitu ya, dengan tingkat TKDN-nya ini 50%, dan ini dibuat oleh PT PAL Indonesia, nanti akan dihadirkan. Jadi kebayang nggak Adisti, di Monas di tengah kota tapi akan ada kapal selam. Nah, itu nanti juga jadi salah satu yang disimpan rapat-rapat untuk menjadi kejutan bagi masyarakat. Adisti. Oke, menarik sekali untuk disimak. Saya tidak sabar begitu ya, akan ada perayaan HUT TNI ke-80 nanti 5 Oktober 2025. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Rifki Sultana di kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali.